kita ini berbeda tapi tetap satu. Dan di mana agama itu adalah sebuah pedoman hidup. Jadi di mana agama itu pasti sebetulnya mengajarkan tentang kebaikan. Pesan Mas Arden kepada mahasiswa lainnya tentang pentingnya menjaga toleransi dan kerukunan antar umat beragama di lingkungan kampus. Ya, kita kan tadi mungkin merujuk ke pertanyaan yang pertama ya, multikultural kampus ya. Kita kan di Universitas Brawijaya banyak suku, banyak agama, banyak ras, banyak juga kelompok-kelompok lainnya, paham-paham lainnya. Yang menurut kami, menurut saya pribadi itu memang kita harus bisa hidup toleransi atau hidup bersama. Mungkin balik lagi ke semester 1 terkait pengertian bahwa manusia adalah makhluk sosial, zoonpolitikon. Jadi kalau misalkan kita tidak bisa hidup bersama, kan kita membutuhkan orang lain sebenarnya pada akhirnya. Jadi kita ya mau harus menoleransi, menurunkan ego kita, bahwa bukan berarti gimana ya, kita harus bisa menerima perbedaan itu, walaupun tidak berarti harus menjadi satu ya, tapi kita hidup berbeda tapi saling berdampingan, karena itu penting. Saya mau bertanya, bagaimana pendapat Anda tentang penerapan nilai-nilai toleransi beragama, terutama di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya? Apakah sudah cukup baik atau masih perlu ada yang diperbaiki? Terkait penerapannya, nah seperti apa saya tadi katakan, bahwa di lingkup kampus, khususnya Fakultas Hukum itu sudah memberikan wadah terhadap umat beragama masing-masing agama tersebut. Seperti agama Islam, Forsa, ada, kemudian agama Hindu itu Utara Manawa. Nah, di mana sayangnya terkait implementasi itu masih jarang, apalagi fokusnya karena mungkin keterbatasan umat itu sendiri. Seperti yang saya ketahui bahwa ada beberapa agama yang tidak memiliki atau lembaga untuk mewadahi agama mereka. Contohnya di Fakultas Hukum itu tidak ada untuk Buddha, karena Buddha sendiri itu sedikit sekali umatnya. Sedikit sekali. Jadi yang dimana yang dibentuk suatu lembaga, seperti yang ketahui lembaga pasti harus ada strukturnya kan. Jadi jika tidak memenuhi syarat struktur maka tidak ada lembaganya. Tapi terkait implementasi itu sudah cukup baik karena dari pihak dekanat sudah memiliki inisiatif untuk memberikan wadah itu sendiri. Oke. Apa sih makna toleransi beragama bagi Mas Arden secara pribadi, khususnya itu dalam kehidupan kampus yang multikultural seperti yang ada di Universitas Brawijaya ini? Ya, menurut saya karena tadi juga sudah disebutkan ya, Universitas Brawijaya kan merupakan salah satu kampus yang multikultural. Banyak teman-teman yang berasal dari berbagai daerah dan ini juga membawa latar belakang atau background yang berbeda. Selain suku dan juga ras mungkin ada juga agama gitu. Yang artinya kita di dalam kehidupan berkampus, kehidupan berkuliah ini bertemu dengan banyak orang dengan latar belakang berbeda, dan kalaupun kita tidak bisa menoleransi atau dalam tanda kutip kita hidup berbarengan dengan mereka, pasti akan ada kesulitan dalam bagaimana kita memproses hubungan sosial begitu. Jadi penting bagi saya pribadi, menurut saya, untuk kita mempunyai nilai toleransi khususnya dalam hal beragama di Universitas Brawijaya. Mungkin menyambung dari pertanyaan pertama tadi Mas. Nah selanjutnya, bagaimana pendapat Mas Arden terkait dengan penerapan nilai-nilai toleransi tersebut di lingkungan khususnya Fakultas Hukum ini, Mas? Ya. Apakah sudah cukup baik atau mungkin masih ada yang kurang perlu diperbaiki? Kalau menurut saya pribadi ya, mungkin saya hubungkan dengan pengalaman juga di kepengurusan di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya ini, ada nilai-nilai yang baik ya. Dilihat dari bagaimana fakultas ini memperlakukan kami, bisa dibilang organisasi keagamaan yang kami rasa juga sama semuanya. Jadi baik kami kan kebetulan dari Kristen ya, di Philly itu artinya anak-anak Allah, tadi lupa menjelaskan. Nah itu kita kan dari organisasi mahasiswa yang Kristen, saya juga kenal yang Katolik, saya juga kenal yang Muslim dan juga Hindu. Kami diperlakukan sama oleh fakultas, dan nilai-nilai itu yang juga kami rasa
menjadi bukti nyata bahwa fakultas hukum ini mengajarkan yang namanya toleransi, keberagaman, dan menerima perbedaan. Jadi menurut saya sudah baik dibuktikan dengan bagaimana mereka melakukan organisasi keagamaan, dan bisa ditingkatkan lagi lebih lanjut ke depannya. Ini bertanya-tanya nih Mas, kan sebenarnya makna toleransi beragama itu apa sih? Nah itu maka kami di sini tuh ingin mencari jawaban dari orang-orang dari Mas Nata seperti itu, yang langsung di lapangan lah soal keagamaan seperti itu. Dari Mas Nata sendiri, menurut Mas Nata ini makna toleransi bagi Mas Nata itu apa? Apalagi dalam kehidupan kampus yang multikultural seperti ini. Makna toleransi ya. Iya. Kalau menurut saya sendiri ya, toleransi itu kayak kesadaran sendiri, kesadaran akan adanya perbedaan kepercayaan. Karena apa? Kalau kita dengan sadar itu, kita bisa saling menghargai, saling memahami, dan saling menghormati lah istilahnya sama agama berbeda agama kan. Dengan kita kesadaran, kita tuh harus sadar kalau kita tuh berbeda-beda. Jadi dengan itu kita harus hidup berdampingan itu. Kayak kita harus toleransi begitu. Jadi dasarnya itu sadar akan ada perbedaan. Jadi sadar kalau ini ada perbedaan seperti itu. Iya betul. Kalau menurut Mas Nata sendiri, pendapat Mas Nata terhadap nilai-nilai toleransi beragama di Fakultas Hukum kita ini apakah sudah cukup baik, apa ada yang perlu diperbaiki? Jujur sudah cukup baik banget kalau dibanding dengan kampus-kampus lain di daerah-daerah lain. Hukum ini udah termasuk baik karena apa? Karena kita difasilitasi ya tadi KMK dipilih, KMK Fidelis, terus kita setiap program kerja kita didanai oleh pihak kampus juga lah, jadi sudah cukup baik. Terus di video juga mereka tuh setiap Jumat kalau nggak salah dikasih ruangan setelah doa. Cuma kalau di video sendiri kita kalau mau melaksanakan ibadah harus di tempat-tempat tertentu kayak di gereja. Terus ya sudah cukup baik sih Mas, paling ya kalau bisa kayak di Jakarta di Universitas Pancasila itu kan ada 6 rumah ibadah tuh kampusnya, kalau bisa kayak gitu. Ya gitu aja sih. Sisanya udah aman. Bisa sih setuju sih ya. Iya, sisanya udah aman. Nah ini kalau dari jawaban Mas Nata tadi itu, kalau menurut Mas Nata apa sih peran yang bisa diambil oleh organisasi Mas Nata ini dalam rangka untuk mendukung terciptanya suatu suasana yang harmoni dan saling menghormati di kampus? Ya mungkin kalau dari peran saya, peran organisasi Mas Nata sendiri. ya mungkin ya kita benahi internal kita sih, kita sebagai minoritas ya kita harus memperbaiki moral kita lah gitu. Jadi dengan begitu kan kalau kita lebih minoritas kita banyak dosa juga kan pasti dicari juga kan orang-orang. Jadi kayak ya kita dari internal dulu sih Mas, internal dulu kita perbaiki moral mereka, dan itu kita dan mereka otomatis bakal mengajarkan agama, dan agama sendiri kan juga mengajarkan untuk tidak bertoleransi. Oke. Nah Dari Mas Arda sendiri, ada nggak pesan buat mahasiswa tentang pentingnya toleransi beragama, terutama di Fakultas Hukum Brawijaya? Terkait pesan, tentunya teman-teman mahasiswa sudah dewasa, sudah memahami bagaimana cara menghargai dari setiap perbedaan itu. Seperti kita ini berbeda tapi tetap satu, yang dimana agama itu adalah sebuah pedoman hidup. Jadi di mana agama itu pasti tentunya mengajarkan tentang kebaikan. Tidak ada agama yang mengajarkan hal kebaikan. Maka tetap hargai saja agamanya, tetap hargai orangnya, dan yang penting kita tidak hidup dalam suatu bergaris hanya sekedar agama, sehingga agama itu yang menyebabkan berbeda-beda. Tidak seperti itu, sehingga agama ini hanya pedoman hidup bagaimana kita hidup dalam suatu kerukunan dengan tujuan, namun dengan kepercayaan berbeda-beda seperti itu. Untuk peran komunitas Katolik sendiri nih di kampus untuk kayak menjaga hubungan interuniversitas dengan mahasiswa yang agama lain. Ya paling ya membuat berdialog agama sih, dulu sempat ada kan yang dimana tuh isinya pernikahan beda agama kalau nggak tahu. Itu yang dipanitiakan oleh Fidelis, DPD, Utama sama Korsa. Nah itu kita sering-sering bikin acara kayak gitu lah. Dengan ada acara itu kan kita jadi saling memahami nilai-nilai agama lain, dan itu yang kita bisa hargai gitu. Terus untuk mungkin dari komunitas sendiri atau dari kampusnya sendiri ada nggak sih kayak tantangan dalam kayak menjalankan kegiatan keagamaan ini, terutama di lingkungan yang kurang Ya apa ya, cinta terhadap agama boleh tapi jangan terlalu fanatik
bisa jangan bawakan politik di agama. Ya, itu aja sih. Ya, karena itu yang dilihat yang aku lihat di masyarakat. Masih kadang gitu. Kalau kasus apa penistaan aman lah itu. Aman. Kalau politiknya itu, waduh. Iya. Mungkin pertanyaan Dari agama Mas Arda sendiri, Hindu, ada nggak tradisi atau budaya untuk menjaga toleransi beragama? Terkait tradisi atau budaya, sebenarnya tidak ada secara spesifik mengarah untuk bertujuan mengarahkan bahwa itu harus toleransi atau tidak, tapi kita memiliki ada budaya yang dimana untuk menjadi suatu kebersamaan itu seperti saling silaturahmi, namanya itu Hari Raya Galungan. Hari Raya Galungan itu dimana kita seperti kurang lebih seperti Idul Fitri. Nah, dimana kita mensyukuri suatu makanan yang dimana nanti kami membuka pintu rumah untuk siapa saja yang ingin silaturahmi, seperti itu. Salah satu budaya. Jadi nggak cuma yang ke agama aja yang silaturahmi gitu ya? Ya, semuanya.